Safira yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Jadi hari ini aku nggak sendirian, aku lagi sama narasumber yang bakal bantu kita mengikuti tahun lagi tentang isu-isu transparansi, akuntabilitas, dan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mungkin bisa kenalan dulu Kak dengan siapa? Saya dengan Diva dari Ombudsman RI Kalimantan Timur sebagai asisten penerimaan dan verifikasi laporan. Baik, terima kasih. Nama saya Hanis Warisnan, pembina VRI dari Ombudsman Kalimantan sebagai asisten pemeriksa. Baik, hari ini kita lagi sama Karika dengan Drama PRI. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih mengenai topik kita hari ini, transparansi dan juga akuntabilitas dalam pemerintahan, kemana perginya kepercayaan publik. Mungkin kita tanya dulu nih ke Karika sama Pak Ferdi, sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pemerintahan, dan mungkin bisa dijelaskan secara sederhana aja kan sebagai pengguna. Oke ya. Jadi kalau transparansi itu kan intinya adalah keterbukaan, baik itu keterbukaan informasi, keterbukaan kebijakan, langkah yang telah dilakukan pemerintah yang untuk menekankan apa yang kami. Sedangkan kalau untuk umat kita dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa-apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, keputusan kebijakannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat namanya. Dari Kak Ferdi? Ya, kurang lebih sama dengan baik. Ya. Yang jelas dua hal tersebut, baik itu akuntabilitas dan transparansi itu sesuatu yang sudah wajib dilaksanakan baik di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat. Intinya itu sesuatu yang bukan lagi sesuatu yang mewah, itu sudah kewajiban atau asas yang sudah harus dilaksanakan oleh. Mungkin sebelum kita langsung ke topik intinya nih, mungkin mau tanya dulu nih, sebenarnya Ombudsman RI Perwakilan Kaltim ini sebenarnya apa sih? Karena dari saya sendiri kan saya juga baru tahu kan ada gitu Ombudsman ini. Jadi Ombudsman ini adalah lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bagian dapat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ataupun badan-badan swasta atau pribadi yang menjalankan tugas negara. Jadi kami punya beberapa tugas, diantaranya adalah menerima laporan masyarakat. Jadi masyarakat nih yang bisa kira-kira saya menempatkan maladministrasi, istilahnya dan maladministrasi. Itu bisa melaporkan kepada Ombudsman. Kami juga bisa melakukan kajian-kajian terkait isu-isu publik yang sedang booming lah, sedang viral seperti itu. Iya bisa jadi, tapi kami mungkin lebih kepada mencari perbaikan atau apa yang sudah terjadi ini, saran perbaikan. Namanya kita dengan saran perbaikan dan tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Mungkin karena kita udah kenalan dulu ya dengan tadi pembukaannya dan pertanyaan yang simpel, transparansi dan akuntabilitas. Mungkin langsung aja kita masuk ke topik yang agak berat nih kayaknya. Mungkin ceritanya dulu nih, gimana sih sebenarnya dari Ombudsman ini menilai tingkat transparansi dan juga akuntabilitas pemerintahan daerah ataupun dari pusat saat ini? Dari siapa nih? Dari KPP boleh. Kalau pertanyaannya terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah saat ini ya, itu kalau kita membandingkan yang era dulu, khususnya di era baru, terus sudah jauh lebih terbuka, sudah jauh lebih transparan. Kalau kita dari sisi kebijakan, keuangan, dan juga dari sisi pelaksanaan juga, masuk dari sisi pengawasan. Indikatornya pemerintah saat ini baik semua lembaga, baik itu lembaga, organisasi, termasuk kami ini sudah diwajibkan ke website. Itu salah satu indikator yang sosial media juga, dan juga kegiatan-kegiatan termasuk laporan kinerja tahunan yang sudah adalah orang juga. Itu salah satu hal yang bisa kelihatan, khususnya juga dengan kegiatan aktivitas kami
diomongkan juga sebenarnya salah satu dari membantu perizinan ini juga masih kami tulis. Kalau kita lihat di pemerintah daerah juga sama, apalagi yang ini kami pertama itu sekarang netizen ini adalah salah satu pengawas yang langsung. Nah, dan saya rasa ini sangat-sangat lebih VOTL dulu dari Kalau dari ombudsman sendiri itu sebenarnya kami juga melakukan yang namanya penilaian terhadap pemerintah, khususnya kalau di Kementerian Timur atau pemerintah daerah. Jadi kami juga melakukan penilaian, namanya itu penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Tapi tahun ini namanya diganti jadi penilaian pengawasan penyelenggara pelayanan publik. Nanti prosesnya adalah berupa opini pengawasan penyelenggara pelayanan publik. Nah, dari situ tuh kita bisa melihat bahwa setidaknya dari hasil survei itu ada peningkatan dari setiap instansi. Kami memang tidak menilai semua instansi yang ada di IKG, ada beberapa saja, tapi dari instansi tersebut dari tahun ke tahun itu setidaknya selalu ada peningkatan. Walaupun mungkin belum memuaskan ya bagi masyarakat, tapi setidaknya ya ada peningkatan. Jadi memang pasti walaupun seenggaknya yang sudah diusahakan kan, memang ada peningkatannya gitu. Tapi kalau dalam beberapa tahun ini tuh sebenarnya dia membaik dan memburuknya itu jauh sebenarnya kayak naik. Apakah membaiknya itu jauh atau sebenarnya masih stagnan dulu, masih naik lewat? Kalau pembaikannya itu lumayan, nggak juga yang misalkan terlalu jauh lompat, tapi setidaknya itu yang diharapkan dari pemerintah adalah perbaikan sedikit demi sedikit yang naik. Jangan sampai itu ada stagnan gitu. Artinya kan mereka nggak ada perbaikan ya gitu. Yang penting ada perbaikan, itu udah lebih baik sih. Seperti cuman kalau di kalian sendiri mungkin kalau di tingkat instansi daerah seperti dinas gitu ya, itu mungkin memang sudah kesadaran untuk meningkatkan itu udah lebih banyak mungkin instansi yang di bawah misalkan dari kelurahan, kecamatan atau yang lebih bawah dari itu mungkin belum kesadaran itu belum begitu terlihat, tapi setidaknya kalau dari tingkatan yang lebih tinggi di daerah mungkin sudah ada kesadaran. Mungkin kita next pertanyaan selanjutnya ini banyak gerak lainnya kita masuk mengenai tantangan terbesar sebenarnya dari pemerintah itu. Tantangan terbesarnya apa sih dalam menanamkan prinsip transparansi dan akuntabilitas? Karena tadi kan disampaikannya kayak masih agak sulit lah sekali ini kalau saya mau langsung jangan besar. Jadi sebenarnya apa tantangan terbesarnya yang dihadapi oleh kalau terkait tantangan untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi, memang kita bisa baca ada tantangan yang sifatnya melekat ya, dan juga mungkin tantangan yang sifatnya bergantung dengan individu atau personel atau pelaksanaan. Kalau melekat ini maksudnya yang seperti ini. Memang ya kadang ada satu dua kebijakan pemerintah yang secara pelaksanaan secara proses perencanaan tidak bisa langsung dipublish, tidak bisa langsung secara umum dibuka karena termasuk makanan kan itu ibaratnya kebaikan itu bisa diperkuat. Ada jenis informasi yang tidak yang wajib dibuka, ada yang tidak itu ibaratnya itu memang awalnya lebih kita informasi. Tapi di sisi lain banyak yang terbuka juga dan sini karena ini ada di pelaksana juga, ada beberapa pelaksana atau pejabat yang mungkin belum siap Pak. Padahal kalau sekarang ini kan membuat ekspektasi yang lebih pada semua penyelenggara. Tapi kita bisa informasi ini kan pasti keinginannya itu pas landas. Akuntabilitas dan informasi, akuntabilitas dan keterbukaan. Tapi ya kita kadang-kadang kita lihat organisasi di media sosial kan mungkin juga bisa mewakili. Tapi yang jelas tantangan tersebut kami rasa semakin lama kita bisa yang paling penting itu bukan tantangannya, itu ruang dialognya lebih diskusinya. Tantangan hambatan itu masih ada, tapi apakah ruang diskusi dialog yang dibuka? Kalau itu masih dibuka, itu kami rasa ya harus itulah
apa namanya, suatu space di mana kita bisa berdebat, kita bisa memperbaiki dan sebagainya. Yang paling penting gitu. Jadi Oh, tantangan tadi mungkin yang disebut oleh Mas Ferdi, dari itu ada tempat kemasan. Jadi mungkin kalau kita terbuka kemasan nanti lebih kepada untuk komisi informasi ya. Iya, Nah, ada hal-hal mungkin di situ yang dia sifatnya adalah yang memang apa namanya dikecualikan untuk pabrikan betul. Nah itu nanti mungkin ranahnya ke instansi komisi informasi. Tapi kalau di organisme ada hal-hal yang wajib untuk disampaikan di keterbukaan informasi untuk masyarakat. Misalnya adalah standar pelayanan. Standar pelayanan kita sendiri kan salah satu hal untuk jadi indikator bahwa pelayanan ada di suatu instansi itu baik atau tidak. Dan itu harus sesuatu yang wajib, transparan, kelihatan dan akuntabel gitu. Di sana standar pelayanan itu seperti berapa lama layanan itu dilakukan. Kemudian apakah ada biaya atau tidak? Kalau misalkan ada biaya, itu harus dipublish di baik secara offline ataupun online. Kemudian mekanisme atau apa namanya prosedurnya itu juga harus dibuka. Itu hal-hal keterbukaan, transparansi yang harusnya dilakukan oleh instansi seperti itu. Nah, tantangannya adalah tidak semua instansi itu misalkan mengetahui tentang itu. Mungkin ada 1-2 orang yang mengerti, tapi dia mungkin tidak jelas yang contohnya adalah website. Selama sampai ombudsman, tidak semua instansi itu memiliki website. Mungkin ada nih yang punya website, tapi ternyata di dalamnya itu tidak ada standarnya. Jadi ketika masyarakat mau mengakses layanannya, mereka misalkan lebih jauh dia jadi bingung ini persyaratannya apa ya gitu. Terus harus berapa lama? Apakah ada biayanya atau tidak? Seperti itu. Biaya pun apabila dia untuk gratis, free nih. Hasilnya nasional free itu tetap wajib dituliskan. Jadi tetap wajib diumumkan. Misalkan dia tidak ada biaya ya tulis tanpa biaya. Kenapa harus tulis? Karena kalau nggak ditulis kan masyarakat nggak tahu ya. Tulisan nggak ada tulisannya nih, sama sekali ada tulisannya. Tiba-tiba nanti di ruang pelayanan, ada 5.000. Biaya iya aja karena nggak ada tulisannya. Jadi ada biaya juga harus tetap dimasukkan atau dipampang atau diumumkan gitu. Tantangannya mungkin salah satunya adalah proses terkait platform digital tidak semua instansi itu bisa menggunakan dengan maksimal platform itu, termasuk seperti laporan keuangan dan lain-lain itu yang harus ditransparansikan. Jadi semua kan mereka tuh bisa menggunakan laptop yang lain sebetulnya, ataupun juga seperti media sosial. Sebenarnya sekarang tuh orang lebih banyak pakai media sosial, bisa dimasukkan di situ terkait standar pelayanannya, terkait penggunaan layanannya, ataupun link keterbukaan informasi lainnya. Tapi kan nggak semua mungkin itu. Kemudian tantangan salah itu budaya organisasi. Menurut saya sih ya, kalau budaya organisasinya itu kurang kurang merangkul untuk keterbukaan, untuk transparansi, integritas, mungkin akan lebih susah. banyak yang ternyata tantangannya yang banyak ya, lebih memang harus ada lagi yang harus dievaluasi. Terus lagian dari kan kita ngomongin tantangan, terus juga bagaimana sih sebenarnya transparansi dan akuntabilitas yang ada di daerah. Mungkin mau tanya sebenarnya transparansi dan akuntabilitas ini itu sebenarnya ada hubungan atau pengaruhnya nggak sih sama kepercayaan publik? Kalau dikatakan pengaruh ya besar itu ibaratnya apa namanya sapi berpengaruh kayak dan telur itu dengan adanya publikas kreatifnya jadi bisa jalan karena kan kreatifnya harus akuntabilitas ya akuntabilitas berjalan karena keterbukaan itu kan melibatkan dua pihak, ada yang menutup diri, ada yang siap untuk dibukakan. Kalau tidak ada trust, mungkin itu bisa saling balas. Tapi sebaliknya juga kalau tidak ada trust,
Dan itu kaitan dengan kami di pelayanan publik ini kan kalau bisa dikatakan itu garda terdepan pemerintah itu ibaratnya kalau yang nggak lihat tuh ya sebagai nanti itu di pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan di kekuasaan ada yang lain, tapi wajib kalian nanti itu di lain di KTP, di sini, di rumah sakit daerah. Kalau di situ itu tidak optimal, trust tidak ada. Dan juga kalau di situ tidak mendapatkan wajah ya terbuka, transparan, trust tidak ada. Dan ketika trust tidak ada, itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Trust itu sebenarnya salah satu yang bisa dikatakan salah satu syarat utama lah jalan serta pemerintah. Ada pemerintah yang nanti ada pihak penyelenggara atau pelaksana yang mungkin sudah mau membuka diri, sudah mau beroperasi, tapi karena nggak ada trust, akhirnya masih aja dari Anies. Padahal mungkin yang tidak terbuka itu pendahulunya kan, ketika dia bukan ini yang membangun dulu, tapi karena atas masyarakat sebenarnya kayaknya susah saja mendahului. Ibaratnya itu seperti perasaan sekali tersakiti susah banget. Makanya trust itu sesuatu yang wajib dijaga. Coba dari daerah mungkin ada lagi ada trustnya. Untuk biasanya itu kan pemerintah tuh terkait partisipasi masyarakat itu kan kadang-kadang juga kurang kan. Padahal kadang-kadang tuh ada kebijakan atau keputusan tuh yang perlu melibatkan masyarakat di awal untuk perancangan mungkin kan sih namanya bahasanya Yang kiri atau pendapat dan lainnya itu kadang-kadang nggak semua itu bisa dilakukan dengan baik. Itu kan sebenarnya juga dalam masyarakat undang itu kan juga menambah trust tadi dari masyarakat yang bisa bilang atau mungkin nanti kita kembali ke standar pelayanan kan dalam sebelum membahas standar pelayanan atau SOP kan sebenarnya ada namanya itu dengar pendapat atau apa ya masukan dari masyarakat. Dia sebenarnya kita harus mengundang masyarakat gitu, baik masyarakat mungkin teman-teman dari hubungan seperti ini kan, atau mungkin nanti dari organisasi LSM dan yang lain. Tapi kan itu tidak banyak orang yang apa namanya melakukan itu. Standar layanan jadi membuat bahan seadanya atau dengan beberapa orang seadanya juga gitu. Jadi tidak secara orang hanya untuk memenuhi kewajiban. Berarti sebenarnya penting ya percaya. Terus ini kalau tadi kan sempat disebut juga sama Kak Ipa mengenai malan administrasi ya. Sebenarnya gimana sih dari Ombudsman ini dari RI Kaltim ini melihat dan menanggapi laporan masyarakat yang administrasi atau mungkin kurangnya keterbukaan dan jadi dari hal-hal yang menjadi kurangnya sebuah pemerintah ini bisa mendapatkan hal administrasi itu sendiri adalah apa ya tindakan pengembangan pemerintah dari dasar-dasar undang-undang ataupun aturan yang ada yang bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik itu materi atau material. Nah, administrasi maksudnya bisa macam-macam. Misalkan tadi tidak adanya keterbukaan terkait waktu pelayanan layanan itu jadi bisa ada penundaan masyarakat tuh nggak tahu harusnya ini cuma jadi 7 hari itu jadi sehari tapi ternyata bisa besok sebulan masyarakat ya tahu. Kalau di Ombudsman itu namanya penundaan administrasi sendiri itu ada beberapa macam ya, banyak lebih dari 10 sepertinya itu bisa seperti penanggulangan, bisa penyimpanan prosedur, bisa juga tidak memberikan pelayanan. Jadi masyarakat datang tapi tidak diberikan layanan kecuali ada juga misalkan keberpihakan atau diskriminasi, pungutan liar, kemudian kelalaian, pengabaian kewajiban hukum. Banyak kan model maladministrasi. Jadi masyarakat yang mengalami maladministrasi bisa mendapatkan laporan korupsi. Jadi kalau terkait tadi masukkan administrasi di Ombudsman akan menerima laporan-laporan itu. Nanti tanggapannya juga kami ada verifikasi formil, verifikasi material dari itu kita dari awal dulu di pengaduan.
masyarakat tuh bisa mengadu ke ombudsman lewat bisa lewat surat, bisa lewat datang langsung ke kantor ombudsman, kemudian bisa lewat WhatsApp, cuma assalamualaikum gitu, bisa boleh, telepon juga boleh, email juga boleh, lewat website ombudsman juga bisa. Banyak hal dari masyarakat tinggal bisa pilih melapornya dengan cara apa. Jadi mungkin kami akan meminta beberapa dokumen. Nah ini yang perlu dilengkapi seperti KTP sebagai legal standing bahwa yang melapor ini benar adalah korban langsung. Jadi kami tidak menerima laporan apabila dia bukan korban langsung. Jadi yang penting adalah KTP baik korban langsung ataupun menggunakan surat kuasa, lebih dikuasakan tidak boleh. Kemudian ada tim itu pendukungnya. Jadi bisa penguat bagi ombudsman nih, tapi apa yang bisa kami analisis depan kita perlu namanya tim hukum. Kemudian biar kami tahu apakah ini kejadiannya masuk dalam kami atau tidak, kapan gitu. Karena di ombudsman sendiri itu ada persyaratan tidak terjadi 2 tahun sejak peristiwa terjadi. Misalnya banyak buat KTP, tapi ternyata KTP-nya tidak dari 2 tahun yang lalu nih. Tunggu 2 tahun, tapi lupa kejadian kita lupa di tahun dia. Tiba-tiba laporan sama tapi saya pelapor itu jadi 2 tahun yang lalu lah, itu nggak bisa. Kalau Bingung juga kita siapa kemarin petugasnya ya, atau jangan-jangan terbuang nih 2 tahun yang lalu, jadi nggak mau berdiri lebih dari 2 tahun. Makanya itu mungkin kurang lebihnya seperti itu sih Mbak. Jadi kami akan menerima dan melakukan investigasi. Mungkin Mas Agung bisa tambahkan menambahkan sedikit ya. Jadi itu penyelenggara ya mendapatkan transparansi atau dan juga integritas biasanya itu menabung sama ujung-ujungnya dengan administrasi tadi. Jadi 2 hal tersebut itu bisa dikatakan spirit yang sekali lagi ya spirit yang harus didapatkan dalam pemerintahan dalam pemerintahan. Tanpa 2 itu ya kita bakal kembali ke era yang dulu ketika kebijakan pemerintah, ketika diangkat pemerintah itu hanya pemerintah yang tahu bahwa partisipasi masyarakat itu saja itu. berarti di Samarinda ini sudah ada nggak sih kantor ombudsmannya ada di Samarinda, ada di Jakarta, Kemenpeda, di Balikpapan juga ada, di Jalan Jenderal Sudirman. berarti kalau misalnya ada yang malah administrasi bisa langsung angkat namanya Bisa. langsung aja laporan, jangan dulu datang dulu. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah ngomongin transparansi, akuntabilitas, udah ngebahas yang berat-berat, nih bahkan saatnya kita mau yang diam-diam kembali ya Kak.
Baik, mungkin sebenarnya terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak dan juga Mbak Feby dan juga mungkin dari Ombudsman RI Perwakilan dan Kaltim. Kami mau mengucapkan terima kasih karena diskusi kita hari ini akhirnya harapannya bisa biar teman-teman yang mendengar HiPod ini bisa berpikir secara kritis lagi, dan harapan dari Kak Feby tadi supaya Gen Z ini bisa terus mengawasi transparansi dari pemerintah. Yes, sampai jumpa dulu nih kita dengan HiPod, para pendengar HiPod. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.